Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya mau menyaksikan bagaimana papa saya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Papa saya bukan dari background orang yang percaya, tetapi dia adalah orang yang baik dan suka memberi dan menolong orang. Tetapi firman Tuhan berkata, we are saved by grace. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita dan sudah bangkit. Perbuatan baik kita tidak menjamin kita untuk diselamatkan, tetapi karena kasih-Nya kita mau berbuat baik. Selama 26 tahun, saya dan kakak dan adik-adik dan teman-teman bersaksi, berdoa, dan berpuasa untuk Papa, untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama 20 tahun lebih, sepertinya tidak membawa satu dampak yang signifikan. Pada tahun 2016, Papa mengalami kelemahan tubuh dan tidak ketahuan penyebabnya. Akhirnya saya bawa Papa ke Singapura untuk opname. Selama 1 minggu, Papa di rumah sakit dan kami punya kesempatan untuk berdoa dan bersyafaat untuk Papa, Mama dan keluarga. Dan saya selalu diingatkan firman Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Papa sembuh dari sakit penyakit dan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Sikap dan karakter Papa diubah. Saya dan kakak dan adik-adik dan mama merawat Papa selalu dengan kasih Yesus Kristus, dengan iman dan kasih-Nya. Puji Tuhan, Papa saya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Surrender all. Bu, kelihatannya lagi bingung, Bu. Pak Benny. Iya nih Pak, bingung. Banyak masalah? Masalah sepertinya nggak ada, tapi entah kenapa apa yang saya lakukan berujung-ujung jadi masalah gitu loh Pak. Tapi kelihatan kamu tidak tenang ya? Iya, agak Mau bingung saya saya. perkenalkan kepada pribadi yang bisa memberikan ketenangan kepada Ibu? Mau Pak. Yaitu Tuhan Yesus. Dia Juru Selamat dan Dia bisa membantu menyelesaikan segala permasalahan yang Teguh ada. Teguh mau percaya kepada Dia? Sekarang ikuti kata-kata saya. Oke, Go. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya manusia berdosa. Saya mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat saya. Dan untuk hidup saya selanjutnya, saya mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya doakan dulu. Ya Pak. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih telah pertemukan kami dengan saudara Teguh Tuhan. Engkau mendengar dari mulutnya bahwa dia mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan dia mau menyerahkan hidup selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
penuhi dia dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami, Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati usahanya, dan tuntun dia dalam perjalanan hidupnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ini kami panjatkan atas satu nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Percaya gue ya, terus pegang. Iya baca. Salam orang-orang yang terbahagia di dunia, FGB Man, LOF Young Movement, dan kekasih Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan adalah oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan, dan bukan karena perbuatan atau kebaikan kita. Firman Tuhan di Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti role play yang tadi Pak Benitanus dan Pak Teguh, tidak ada formula yang ajaib atau pola yang ditentukan yang harus diikuti untuk menerima keselamatan. Kita diingatkan di firman Tuhan, penjahat yang tergantung di kayu salib di sebelah Yesus, doanya hanya terdiri dari kata-kata ini, Yesus, ingatlah aku ketika kamu datang ke kerajaan-Mu. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Kata-kata kita tidak terlalu penting. Beberapa orang Kristen menyebut jenis doa ini sebagai doa orang berdosa, meskipun istilah tersebut tidak ditemukan dalam Alkitab. Konsep tersebut didasarkan pada kitab suci. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kedua, kita diingatkan kembali, kita diselamatkan oleh karena percaya, iman kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan yang baik, menjadi garam dan terang, berbuah roh. Teman-teman, lakukan ini dengan takut dan hormat akan Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang ketiga, kita ingat akan janji Tuhan Yesus Kristus. Satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Firman di Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya hanya untuk kemuliaan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.